Kasih-Mu kami alami dengan sangat nyata, ada mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Saat ini hati kami terbuka bagi kebenaran-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Anugerahkan kuasa-Mu, katakan mengubah hatiku, mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Mari angkat tangan kita bersama Bapak Ibu. Sebab aku milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami semua milik kepunyaan-Mu, biar kehendak-Mu terjadi, rencana-Mu digenapi, dikerjakan di dalam hidup kami. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ini selalu menjadi doa kami, Tuhan. Pujian ini menjadi perwakilan hati kami. Jadilah kehendak-Mu dalam
Tuhan, ingatkan kami bahwa kami ini milik-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Sehingga ketika kami melewati keadaan-keadaan yang sulit, kami masuk dalam segala hal-hal yang menakutkan, mengerikan, menggoncangkan. Ingatkan kami bahwa kami ada bersama dengan Engkau, Engkau bersama dengan kami. Rencana-Mu adalah rencana yang baik buat kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami. Ingatkan kami selalu bahwa di dalam dunia yang gelap ini, Engkau mau menyertai kami dan Engkau mau diam di dalam kami. Sehingga ketika kami menghadapi situasi yang berat, kami tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau tinggal di dalam keadaan yang sulit. Kami mau terus berjalan maju. Karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kami diberkati melalui setiap lagu-lagu yang menguatkan kami. Sekarang lengkapi berkat dengan firman-Mu. Sampaikan kepada kami apa yang Kau mau. Ingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami sedang ada dalam situasi sulit, kami tidak panik, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara kepada kami semua, kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom. Senang berjumpa dengan Anda, saya Pendeta Natali Prayoko. Satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Anda pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya bersyukur di dalam suasana yang penuh dengan gejolak hari-hari ini. Keadaan dunia yang tidak menentu, berita-berita yang sangat mengejutkan, mengagetkan, bahkan mencemaskan. Saya ingin berkata kepada kita semua, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang tidak pernah berubah. Tuhan yang ada di puncak bukit, kesuksesan kita, keberhasilan kita, kelimpahan kita, adalah Tuhan yang sama ketika kita sedang melewati lembah. Bapak Ibu, satu hal yang menjadi keyakinan kita dan harus selalu kuat adalah bahwa di dalam lembah Dia ada bersama-sama dengan kita. Buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur 23 ayat yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan ada di lembah. Dia bukan hanya Tuhan yang menolong kita di lembah. Dia bukan hanya Tuhan yang membuka jalan dan membawa kita untuk keluar lembah. Tapi Tuhan yang menyertai kita ada di dalam lembah. Buka Alkitab kita sama-sama, sebuah ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu, kita sering menyanyikannya, kita sering mendengarnya, kita sering membacanya. Tapi saya berdoa biar pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita kembali, segarkan kita kembali. Bahwa ketika Anda dan saya ada di lembah, di situ juga ada Tuhan yang menyertai kita. Mazmur 23 ayat yang keempat, Alkitab berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita semua sedang ada di lembah? Dunia sedang ada di lembah. Merebaknya virus corona menjadi sebuah tanda bahwa tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Tidak ada tempat yang nyaman di bumi ini. Semua bagian dari bumi ini sedang terpapar oleh virus corona. Nah saudara, kita sedang ada di dalam lembah. Bagaimana lembah ini bisa berbuat sesuatu, bisa memberi pelajaran kepada kita. Bagaimana di lembah kita bisa mendapatkan manfaatnya, kita bisa belajar pada hari ini. Karena sesungguhnya ketika kita lewat di lembah itu,
ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita mengerti, untuk kita pelajari. Saudara, di mana-mana kita mendengar bagaimana keadaan serba menakutkan. Kita mendengar tentang bahaya penyakit. Kita mendengar tentang berita-berita yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengagetkan. Tapi satu hal pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam lembah. Dia itu adalah Bapa kita yang tidak ingin kita dalam keadaan tertinggal sendirian. Oh, seringkali ketika kita masuk dalam kesalahan, ketika kita membuat kekeliruan, keputusan yang salah, orang mulai menjauh dari kita. Orang mulai meninggalkan kita. Tetapi saya bilang kepada kita, firman Tuhan berkata, bahkan dalam lembah hidupmu, Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa yang harus menjadi sikap kita ketika kita ada di lembah. Saudara, yang pertama saya mau sampaikan adalah bahwa lembah bukan terminal. Lembah adalah tempat peralihan. Lembah adalah tempat yang sementara. Lembah bukan tujuan akhir. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam bahasa Indonesia memakai kata dalam, tetapi dalam bahasa aslinya, dalam banyak terjemahan memakai kata melalui lembah. Saudara, satu hal yang kita harus pahami bahwa lembah adalah bagian dari kehidupan. Next slide please. Lembah adalah bagian dari kehidupan. Dan kita harus mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyediakan karpet merah buat kita, kebun bunga yang indah buat kita, matahari yang terus bersinar dengan terang dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita, lembah adalah bagian yang harus kita lewati. Mari buka bersama dengan saya 1 Petrus pasal yang keempat, next slide please. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ayat ini harus kita ingat Bapak Ibu, karena ada banyak orang hari-hari ini sedang tergoncang imannya karena dia terkejut. Mengapa setelah saya sungguh-sungguh, mengapa setelah saya serius dengan kekristenan saya, masalah tidak selesai, berkat belum juga datang, persoalan bertambah rumit. Bapak Ibu lihat baik-baik ayat ini, Petrus mengingatkan kepada kita, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran. Akan apa? Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Satu hal yang kita harus paham Bapak Ibu, bahwa menjadi orang percaya, lembah juga menjadi bagian hidup kita. Ketika dunia sedang dilanda oleh virus corona, saya percaya itu juga datang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi ada yang membedakan luar biasa buat kita semua adalah bahwa kita percaya di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Malam sebelum Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, ada tulah malaikat maut atas Mesir. Dan pada waktu itu Tuhan sudah beritahukan kepada Musa dan katakan kepada bangsa Israel bahwa malam ini malaikat maut akan datang dan akan membinasakan semua anak sulung dari penduduk Mesir dan ternak Mesir. Tetapi buat orang-orang Israel, maka mereka diminta untuk merayakan Paskah. Paskah, Pesah, artinya Tuhan melewati. Kenapa saudara? Karena malam itu ketika mereka merayakan Paskah, mereka makan roti tidak beragi, mereka makan daging dari lembu, dari domba dan sebagainya, maka diperintahkan supaya darah dari domba itu disapukan di 2 ambang dari pintu, 2 ambang tegak dan 1 ambang atas dari pintu. Menggambarkan apa? Menggambarkan korban Kristus,
darah Kristus yang sekarang tercurah bagi kita. Dan malam itu Bapak Ibu, ketika ada malapetaka yang sangat mengerikan di atas seluruh Mesir, orang Israel terlindung dengan sempurna. Orang Israel terjaga. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka sehat, bukan oleh karena mereka kuat, tetapi karena ada darah yang melindungi mereka. Hari ini saya ingin berkata kepada kita semua Bapak Ibu, darah Kristus telah tercurah bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya berkata kepada kita, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Ada perlindungan bagi umat Tuhan. Karena bukan kita kuat, bukan karena kita hebat, ada darah Yesus yang melindungi kita. Beberapa hari ketika virus corona mulai merebak dengan sangat cepat, saudara. Kemarin saya melihat di CNN, rupanya virus ini sudah menginfeksi lebih dari 100.000 orang. Sangat banyak di seluruh muka bumi ini. Memang virus ini disebutkan tidak seberbahaya virus yang lainnya. Ada banyak virus lain yang pernah menyerang dunia ini yang jauh lebih berbahaya. Tapi penyebaran virus corona ini begitu masif, begitu cepat, dan sudah hampir 3.500 orang yang meninggal karena virus ini. Tapi kemudian mereka memberikan catatan, jangan takut, jangan panik, karena orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang punya latar belakang riwayat penyakit tertentu. Mereka adalah orang-orang yang tua, atau mereka adalah orang-orang yang memang memiliki riwayat penyakit tertentu. Sehingga dikatakan bahwa kalau kita sehat, kalau kita kuat, tingkatkan imunitas tubuh kita, maka virus itu tidak akan menyerang kita. Kata mereka seperti itu. Saudara, fine, oke, baik-baik saja. Kita menerima itu dan kita bersyukur. Kita jaga hidup kita makan makanan yang sehat, kita olahraga dengan baik, kita tambahkan suplemen. Oke, tapi kita semua percaya dengan iman. Kita terlindung bukan karena sesuatu dari dunia. Kita terlindung karena ada darah Yesus yang melindungi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Jadi, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita dulu. Sepanjang minggu yang lalu, orang mulai tanya kepada saya, Pak, bagaimana ya di gereja kita harus salaman atau tidak? Ushers harus jabat tangan atau tidak? Waduh, saya bingung terus terang Bapak Ibu, karena memang ada himbauan-himbauan di sana sini. Tetapi di tempat di mana saya melayani di Semarang Bapak Ibu, saya mengambil satu pemikiran yang demikian. Gereja harus menjadi tempat yang aman untuk semua umat Tuhan. Kalau dunia goncang, orang datang gereja juga goncang, maka gereja tidak bisa memberi perbedaan. Gereja tidak bisa memberi ketenangan. Itu pemikiran saya secara pribadi Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berkata, ayo kita jalan saja sama-sama. Kita percaya Tuhan itu melindungi kita. Kita punya darah Yesus, kita punya perlindungan yang paling ampuh dari segala yang ada. Lebih ampuh dari masker apapun, lebih hebat dari antiseptik apapun, yaitu darah daripada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya saya berkata, ayo Bapak Ibu, sementara kita datang dalam ibadah, buang segala ketakutan, buang segala intimidasi. Kalau Anda duduk di samping seseorang, jangan kemudian berpikir, waduh corona atau tidak. Saudara, sangat menyakitkan atau sangat meresahkan kehidupan yang sedemikian ini. Beberapa orang memberikan saran, oke di gereja kita ganti, bukan jabat tangan, tapi kita ganti dengan salam yang seperti saudara kita yang lain melakukannya. Oke, tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan itu. Beberapa memberikan ide yang lain. Bagaimana kalau kita memberikan salam dengan hanya bersentuhan sikut, katanya begitu saudara. Iya. Jadi kalau salaman itu begini saudara ya, begini ya. Waduh, asal jangan salah menyikut yang lainnya saudara ya. Kena perut dan sebagainya bisa berbahaya. Oke, fine, tidak ada yang salah dengan itu. Beberapa memberikan ide yang lebih ekstrim lagi. Bagaimana kalau kita memberikan salam sambil menempelkan kaki kita masing-masing, saudara.
Oke, tidak ada yang salah sekali karena itu. Tapi Yesus bilang kepada kita, bukan itu yang menghindarkan kita dari virus corona. Yang menghindarkan kita adalah kita percaya darah Yesus sempurna bagi kita semua untuk melindungi kita. Sehingga Bapak Ibu disarankan melalui televisi, jangan timbun masker Bapak Ibu. Belilah, milikilah secukupnya saja. Jangan timbun makanan-makanan yang berlebih-lebihan, yang membuat sebuah bahaya menjadi jauh lebih besar. Bukan masalahnya, tetapi ketakutan yang menyertainya. Kepanikan yang menyertainya, itu yang bisa membuat sesuatu menjadi jauh lebih mengerikan. Hal itu juga ada di dalam ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Mazmur 23, kita sebentar kembali. Dikatakan bahwa sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut. Nanti kita sampai ke sana, bayang-bayang. Itu mengerikan, itu menakutkan, itu memberi intimidasi. Itu sebabnya mari kita mau perjernih fokus kita. Kita percaya bahwa kita ada dalam Yesus, Yesus ada dalam kita. Melewati apapun kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, lembah yang sekarang dialami oleh seluruh dunia biasa saja. Orang percaya mengalaminya, sedang mengalami serangan. Orang tidak percaya juga mengalaminya. Tapi kita percaya bahwa di dalam lembah ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bahasa Inggris berkata bagus, friends, when life gets really difficult. Teman-temanku, saudara-saudaraku, kalau hidup menjadi begitu sukar, don't jump to the conclusion. Jangan segera mengambil kesimpulan that God isn't on the job. Bahwa Tuhan enggak peduli. Enggak Bapak Ibu. Saya percaya kita punya Tuhan yang memberkati kita. Setuju katakan amin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang buat mujizat. Setuju katakan amin. Tapi saya juga percaya saat kita ada di lembah, saat kita masuk dalam situasi yang sulit, saat kita sedang berhadapan dengan segala bentuk persoalan yang di luar kemampuan kita, Tuhan ada di situ. Saya mau berikan penekanan kepada kita, Dia bukan hanya memberi jalan keluar, Dia bukan hanya mengutus malaikatnya. Pada waktu engkau menangis, pada waktu engkau habis jalan, pada waktu engkau sedang putus asa, saya beritahu kepadamu Bapak Ibu, Tuhan ada di situ. Dia duduk bersama dengan engkau. Dia menangis bersama dengan engkau. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Dia bukan hanya tinggal di sorga dan berkata jangan takut. Dia turun ke lembah dan dia menyertaimu. Untuk apa saudara? Untuk membawa Anda keluar dari lembah. Sebab Tuhan tidak pernah merancang hidupmu untuk tinggal di lembah. Lembah itu dialami semua orang. Tapi yang membuat kita berbeda adalah kita punya Tuhan yang menyertai kita di lembah. Mereka mencari jalan, mereka berjuang, mereka berusaha. Tapi kita disertai Tuhan. Nah, alangkah bodohnya, alangkah tragisnya kalau Tuhan berjanji menyertai kita, tapi kita lupa bahwa ada Tuhan. Murid-murid Yesus satu kali sedang naik perahu di Danau Galilea. Di tengah jalan perahu mereka dihantam gelombang, dihantam badai, air masuk ke dalam perahu. Dan mereka sampai pada titik putus asa. Karena dengan segala kekuatan, kemampuan, pengalaman mereka keluarkan air dari perahu, tidak sanggup. Tidak sanggup. Saya beritahu kepada kita Bapak Ibu, kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas. Satu kali kemampuan kita akan habis dan tidak akan mampu mengatasi masalah. Murid-murid pada malam itu mereka berjuang luar biasa. Lalu tiba-tiba setelah mereka lelah, kehabisan tenaga, putus asa, capek tanpa pengharapan. Tiba-tiba mereka ingat ada Yesus yang sedang tidur di buritan. Dan mereka datang kepada Yesus. Agak kurang ajar saudara, karena mereka marah kepada Yesus.
Berkata, engkau tidak peduli. Yesus bilang, tidak, aku sedang menunggu untuk engkau datang kepadaku. Dan Yesus berdiri dan dengan satu kalimat dia meneduhkan badai dan badai menjadi reda. Saya beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, banyak di antara kita menanggung penderitaan yang sebetulnya tidak perlu. Menanggung penderitaan yang sebetulnya kita tidak harus. Kenapa kita tanggung? Karena kita lupa ada Yesus di dalam perahu hidup kita. Hari ini saya bilang kepada kita, di lembah itu Tuhan ada. Nah sebentar saya ingin ajak kita lihat, ada beberapa lembah dalam Alkitab. Dengan cepat saya mau sampaikan kepada kita, tadi pagi dalam ibadah pertama, saya melihat ini dengan lebih detail, tapi hari ini dalam ibadah kedua saya ingin lebih cepat karena saya ingin menyampaikan bagian yang lain kepada kita. Ada beberapa lembah, yang pertama Bapak Ibu, adalah lembah Sidim. Ada apa di lembah Sidim? Alkitab mencatat bahwa di lembah Sidim ada peperangan antara dua aliansi kerajaan. Ada dua kelompok kerajaan yang berperang. Satu kelompok terdiri dari 4 kerajaan, satu kelompok terdiri dari 5 kerajaan. Bapak Ibu, peperangan pada zaman itu sangat ditentukan oleh banyaknya tentara, banyaknya pasukan, dan tentu saja 5 lebih banyak daripada 4. Tetapi sejarah mencatat di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang 5 kalah. Sehingga kemudian yang 5 melarikan diri dan yang 4 mengejar untuk membunuh semua tentara, raja-raja dari 5 kerajaan ini. Tetapi dalam perjalanan ketika mereka melarikan diri untuk mencari selamat, mereka sampai ke lembah Sidim. Di lembah Sidim itu Alkitab mencatat ada geografis yang sangat khas, yaitu di lembah Sidim itu penuh dengan sumur aspal. Penuh dengan sumur yang isinya adalah aspal. Aspal itu hitam, aspal itu lengket. Mereka lari dari peperangan karena kalah, mereka mencoba menyelamatkan diri, masuk ke lembah Sidim, dan yang terjadi adalah mereka terjebak ke sumur-sumur aspal itu. Betapa sangat mengerikan saudara. Musuh yang tadi mengejar dengan susah payah, sekarang dengan tertawa-tertawa mereka melihat, kau terperangkap, kau tertangkap, kau sudah tidak bisa lari lagi. Dan dengan sangat mudah semua pasukan termasuk raja-rajanya dibantai di lembah Sidim itu. Apa lembah Sidim dalam hidup sekarang? Lembah Sidim dalam hidup sekarang adalah adanya orang-orang yang mengalami masalah, mengalami persoalan, mencoba mencari jalan keluar, tapi bukan jalan keluar yang ditemukan. Yang ditemukan adalah masalah yang lebih besar. Saudara, kami menangani, kami berdoa, kami berusaha untuk menolong keluarga-keluarga anak-anak muda yang terjerat dengan sebuah sistem yang hari ini sedang begitu marak dan begitu disukai oleh orang, tetapi sangat membahayakan. Apa itu? Pinjol, pinjaman online. Ada orang yang punya hutang, dia harus bayar kuliah, dia harus bayar tagihan listrik, dia harus bayar kebutuhannya, tapi dia tidak punya dana. Bagaimana caranya dia membayarnya? Dia mencoba menyelesaikan kekurangan, kebutuhan, keperluan, keuangannya, masalah keuangannya. Tapi dia lari ke arah yang salah. Dia dengar sini sana, ada aplikasi-aplikasi pinjol. Bisa memberikan pinjaman dengan cepat, praktis, dengan cara yang mudah. 3 menit ditransfer ke rekening Anda. Saudara, mohon maaf saya harus bilang, banyak orang terjebak di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu orang terjebak dengan hutang kartu kredit, dengan gesek tunai. Sekarang mulai berubah kepada yang lainnya. Nanti saya percaya akan ada yang lainnya. Saya bilang kepada kita Bapak Ibu, tempat paling aman, tempat paling tepat untuk kita mendapatkan penyelesaian masalah kita hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kita masuk ke lembah Sidim, saudara. Ada pasangan suami istri,
bertengkar, mereka merasa tidak harmonis, mereka merasa kurang cocok dalam perjalanan, dan kemudian mereka terlibat dalam pertikaian. Suasana rumah jadi panas, suami mulai mencari kesejukan di luar, mulai main-main dengan teman, mulai masuk ke nongkrong di kafe, di sana ketemu dengan seseorang. Dan kemudian terjadilah sebuah hubungan, dan kemudian terjadilah perselingkuhan. Suami ini maksudnya mau mencari penyelesaian atas hidupnya, konflik rumah tangganya. Tapi dia lari ke arah yang salah, masuk ke lembah Sidim. Dari masalah cekcok dengan istri, masuk kepada masalah perselingkuhan, perzinahan. Saudara, lembah Sidim sangat berbahaya dan ini lembah keterikatan. Ada anak-anak muda di rumah sumpek karena papa mama bertengkar terus, atau mereka tidak peduli dengan anak-anak, lalu mereka mencari ketenangan. Mereka mencari suasana beda, masuk di lembah Sidim, namanya game online. Masuk ke lembah Sidim namanya narkoba. Bapak Ibu, lembah-lembah demikian ada lembah yang mengikat kita. Hari ini, kalau ada di antara Anda yang ada di lembah Sidim, Anda terikat dengan berbagai macam hal buruk dalam hidup Anda. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu, saya beritahukan kepadamu, Tuhan Yesus ada di lembah Sidim itu. Yes, dia ada di situ. Pak, saya sudah berzina, saya sudah berselingkuh, saya kotor Pak, najis, hidup saya hancur. Apakah Yesus ada di situ? Saya beritahukan Pak, ya. Karena kepada kita semua, Yesus menemukan kita juga pada saat kita sedang kotor. Tidak ada di antara kita yang ditemukan Yesus dalam keadaan suci. Karena Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang rusak. Jadi Pak, Bu, Bro, Sis, saya beritahu kepadamu, kalau engkau ada di lembah Sidim, saya mau ingatkan kepadamu, Yesus ada di situ. Berserulah kepadanya, dia akan bawa engkau keluar dari lembah Sidim. Jangan mencari kekuatan sendiri. Jangan berjuang dan mencoba menutup kebohongan dengan kebohongan. Dusta dengan dusta yang membuat akhirnya engkau tenggelam lebih dalam. Di lembah Sidim, Yesus ada di situ. Yang kedua, ada lembah Eskol. Lembah Eskol adalah lembah keraguan. Karena di lembah Eskol, bangsa Israel melihat bukti dari tanah perjanjian. Buah-buahan yang begitu besar, begitu segar. Mereka melihat dengan mata kepala, mereka pegang dengan tangan mereka. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang subur, itu bukan impian, itu bukan harapan, itu kenyataan. Dan mereka dengan sangat semangat akan masuk ke tanah itu. Tapi 12 orang yang diutus Musa masuk ke sana, mereka bawa barang-barang buah-buahan yang menjadi bukti. 10 bilang begini saudara, memang di sana tanahnya subur, memang di sana sangat baik hasil buminya, tapi ada raksasa-raksasa. Hanya 2 orang Yosua dan Kaleb bilang, tidak. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Apa yang Tuhan janjikan pasti jadi milik kami. Tapi 2 orang ini kalah suara saudara. Mereka minoritas. Mayoritas bilang jangan, kita pasti kalah, kita pasti akan dibantai. Lalu akibatnya seluruh bangsa ikut pendapat mayoritas. Saudara-saudara, saya beritahukan kepada Anda, kadang-kadang pendapat orang banyak itu perlu kita dengar. Tapi yang lebih perlu kita dengar adalah pendapat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran yang tidak dipengaruhi oleh mayoritas atau tidak. Kebenaran itu tidak butuh dukungan. Kebenaran tidak butuh persetujuan. Kebenaran adalah kebenaran. Waktu Anda melakukannya, Anda melakukan kebenaran. Orang tidak setuju, orang tidak percaya, orang menolaknya, terserah masing-masing. Karena pada akhirnya setiap orang akan membuat pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Apa yang saya belajar dari lembah Eskol adalah mereka orang-orang Israel sangat bodoh.
Mereka tinggal beberapa langkah masuk tanah perjanjian. Tapi karena mayoritas orang bilang bahwa ada raksasa-raksasa di sana. Dan mereka tinggalkan tempat yang sangat strategis pada saat itu. Hari ini saya mau beritahu kepada kita semua. Barangkali kita semua sedang ada di lembah Eskol. Yaitu kita semua sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan. Kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi kali ini, saat ini ketika kita sedang ada di lembah. Kita menunggu jawaban Tuhan kok terasa begitu lama. Jauh lebih lama dari kemarin. Hari ini waktu itu saya berdoa. Dalam waktu 2 minggu Tuhan jawab. Ini sudah 2 tahun kok Tuhan belum jawab. Saudara, ada keraguan. Ada kebimbangan. Masihkah Yesus itu berkuasa? Masihkah mujizatnya terjadi pada hari ini? Saya beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu kali dia buat mujizat, dia akan buat mujizat lagi. Dia akan buat mujizat lagi, dia akan buat mujizat lagi. Tunggu dia, percaya kepada dia. Dia tidak pernah berubah. Setuju, katakan amin. Kadang-kadang waktunya memang berbeda. Karena mujizat itu punya dia Bapak Ibu. Kita tidak punya hak untuk menentukan kapan terjadinya mujizat. Mujizat bukan punya kita. Mujizat punya Tuhan. Suka-suka Tuhan mau beri kepada kita kapan. Tapi kita percaya dia pasti memberikan. Kenapa? Karena di lembah Eskol dia ada bersama dengan kita. Yang ketiga, Alkitab menulis ada lembah Tarbantin, lembah Elah. Di lembah Tarbantin orang Israel berhadapan dengan musuh dan diwakili oleh seorang raksasa besar namanya Goliat. Goliat mengerikan sekali. Tiap hari memberi provokasi kepada bangsa Israel. Tiap hari. Sekali lagi saya beritahu kepada kita Bapak Ibu. Di zaman medsos seperti ini. Kita harus sangat hati-hati Bapak Ibu. Karena seringkali berita yang terjadi dan berita yang kita dengar itu jauh sekali perbandingannya. Mungkin hanya berita setitik saja. Tapi ketika diolah di medsos, ditambah segala macam pemberitaan, menjadi berita yang begitu menggegerkan. Goliat melakukannya, hari ini medsos melakukannya saudara. Hoax di mana-mana, berita-berita forward. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahukan kepada kita Bapak Ibu dengan kasih saya ingin berkata. Orang-orang percaya tidak wajib untuk meneruskan setiap berita yang Anda terima. Orang-orang benar tidak wajib meneruskan berita yang kita terima. Orang-orang benar wajib meneruskan berita-berita yang membangun good news kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bad news, stop. Kalau bad news, hentikan. Bahkan mungkin Anda tidak perlu membukanya. Karena Goliat akhir zaman akan menyuarakan dengan sangat kencang intimidasi yang membuat kita menjadi takut. Puji Tuhan, ada Daud. Seorang yang berperawakan kecil, pipinya kemerah-merahan. Seorang yang tidak punya pengalaman perang, tapi seorang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Daud tidak pernah masuk dalam peperangan pada waktu itu. Dia hanya berkata seperti ini kepada Saul, Raja, hambamu ini hanya dipercayakan 2 ekor kambing, dan tiap kali hambamu menjaga, kalau ada singa ada beruang, hambamu melawannya, dan Tuhan memberi kemenangan. Maka Goliat ini raksasa ini siapa dia? Yang mengolok-olok barisan tentara Allah. Tuhan pasti juga memberikan kemenangan. Daud gak pernah maju perang Bapak Ibu. Tetapi Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Saya beritahukan kepada kita, pengalaman dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada pengetahuan tentang Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup. Alami Tuhan dalam hidup. Dan tempat paling baik untuk mengalami Tuhan adalah di lembah. Oh ya, saya percaya kita semua senang ketika kita terima berkat. Dan kita berkata Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Betul. Tetapi itu hanya pujian, ucapan syukur. Tapi pelajaran-pelajaran yang mendalam, yang dewasa, yang berakar, yang berbobot,
yang bernilai kekal itu banyak kali di lembah. Itu sebabnya saya ingin berkata kepada kita, lembah itu sebetulnya tempat yang baik juga. Selain kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, kita juga bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan. Karena di lembah itu kita bisa lebih tahu, bukan hanya dari kata orang, tapi kita mengalami sendiri. Lembah Elah, lembah Tarbantin, Daud keluar dan dia menang. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia tahu senjata perang dan strategi perang, tapi karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Hari ini saya mau beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, akan datang waktunya pengetahuan kita tidak mampu mengatasi masalah. Uang kita tidak mampu mengatasi masalah. Tapi pengalamanmu dengan Tuhan, itu yang memberi engkau jalan keluar dan memberikan kepadamu kemenangan. Daud mengalami itu di lembah Tarbantin. Yang keempat, lembah Baka. Di lembah Baka itu lembah air mata. Lembah di mana tangisan, kepiluan, kesedihan mengalir dengan luar biasa besar. Oh saudara, saya percaya kita banyak mendengar bagaimana teman kita, keluarga kita masih muda, sehat, tidak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba meninggal. Dan kemudian menimbulkan duka yang luar biasa besar. Ya saudara-saudara, satu hal yang kita memang belajar, dunia ini lembah air mata. Itu sebabnya jangan meletakkan hidupmu kepada dunia. Jangan mengikatkan dirimu kepada dunia. Jangan memfokuskan hidupmu hanya kepada dunia. Dunia ini memang lembah air mata. Tapi yang saya senang adalah walaupun lembah Baka, lembah air mata, tapi Alkitab berkata bahwa akhir dari lembah Baka adalah Yerusalem. Kota mulia, kota damai, kota di mana Tuhan bertahta. Artinya apa saudara? Artinya ketika Anda sedang melewati air mata, segala macam kepiluan, kesedihan, luka, kehancuran, jangan berhenti di situ. Berjalanlah terus, lihatlah ke depan, karena di sana ada Yerusalem. Kalau Anda berhenti di lembah, Anda akan selalu dipenuhi dengan air mata tangisan. Tapi waktu Anda mengangkat wajahmu ke atas, dan Anda lihat ada Yerusalem, ada Tuhan bertata menjadi raja, dan di sanalah Dia menanti engkau untuk Anda berjalan terus. Lembah Baka, lembah air mata, tetapi lembah Baka juga pengantar kita untuk sampai ke Yerusalem. Bukan nanti di sorga, ya pasti di sorga, tapi di bumi ini kita juga bisa mengalami bagaimana damai di tengah-tengah kekalutan hidup Tuhan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, ketika kita melewati lembah, next slide please. Ketika kita melewati lembah, ingat pertama, Anda tidak sendiri. Ada Tuhan di dalam lembah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya ingin sedikit menyoroti lembah kekelaman. Di dalam terjemahan yang disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Ada namanya shadow. The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari bayang-bayang? Menarik sekali saudara. Next slide please. Bayang-bayang, yang pertama saudara. Bayang-bayang itu memang bisa menakutkan. Karena bayang-bayang itu hitam Bapak Ibu. Gak ada bayang-bayang itu berwarna-warni. Bayang-bayang itu mengerikan. Anda melihat ada gambar, ada gambarnya di sini? Oke. Ada benda kecil seperti itu. Tetapi karena ada sinar, maka kemudian terpantulkan di dalam layar sebuah bayangan yang besar. Masih ingat ketika kita anak-anak Bapak Ibu? Bagaimana kakak kita, ya orang-orang tua suka ngerjain kita, kasih gambar ini tangan yang lalu kena sinar bentuk seperti anjing. Ya, bayang-bayang itu bisa menakutkan. Lebih-lebih kalau bayang-bayang maut. Apa itu? Vonis dokter. Apa itu? Debt collector. Apa itu? Keputusan pengadilan, keadaan-keadaan yang menjepit kita.
sepertinya no hope. Di depan kita habis, selesai, tidak ada terobosan. Lembah bayang-bayang maut. Dan lembah dan bayang-bayang itu saudara, seringkali lebih besar daripada kenyataannya. Ya, memang tujuan membuat bayang-bayang itu supaya kelihatan lebih besar. Dan itu adalah pekerjaan iblis yang memang senang membuat kita menjadi takut. Saudara, bayang-bayang itu memang punya sifat yang menakutkan. Tetapi ingat berikutnya, bayang-bayang tidak pernah melukai Anda. Bayang-bayang anjing gak pernah menggigit. Bayang-bayang ular tidak pernah mematuk. Bayang-bayang raksasa tidak pernah bisa melukai Anda. Tetapi memang mereka bisa menakuti kita. Dan itu yang dikerjakan oleh iblis. Bayang-bayang itu tanpa substansi. Tidak ada itu. Hari ini bayang-bayang itu apa? Hoax. Hari ini bayang-bayang itu apa? Berita-berita di televisi atau berita-berita di medsos yang tanpa dasar yang jelas, tidak ada substansinya. Tetapi tolong ingat baik-baik ini Bapak Ibu yang terakhir. Tidak ada bayang-bayang tanpa terang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bayang-bayang, saya beri contoh. Kalau saya berdiri di sini, ada sinar di belakang saya. Maka bayang-bayang saya di depan saya atau di belakang saya Bapak Ibu. Kalau saya berdiri di sini, ada sinar datang, bayang-bayang saya di depan saya atau di belakang saya. Di depan saya. Kalau kita membelakangi sinar, kita akan melihat bayang-bayang. Kalau kita membelakangi terang, kita akan melihat bayang-bayang. Tapi kalau kita berbalik ke arah terang, kita tidak akan lihat bayang-bayang. Jadi Bapak Ibu, posisi Anda menentukan apa yang Anda lihat. Kalau Anda melihat ke arah yang berbeda, Anda akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Betapa sering hari-hari ini, ketika ada begitu banyak berita datang di dalam hidup kita, ada begitu banyak masalah datang, kita bukannya memandang kepada Tuhan, tapi kita sibuk mengatasi masalah kita. Kita melihat menjadi masalah bertambah besar, bertambah mengerikan, bertambah menakutkan. Ya, kenapa? Karena Anda membelakangi terang. Helen Keller bilang seperti ini, bagus sekali Bapak Ibu. Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. Tetaplah memandang kepada terang, engkau enggak akan lihat bayang-bayang. Tetaplah memandang kepada terang, dan engkau tidak akan ditakutkan, tidak akan terintimidasi oleh bayang-bayang. Saudara, hari-hari ini ketika kita mendengar begitu banyak wabah tentang corona dan sebagainya, saya harus bilang kepada kita jujur bahwa wabah corona ini sebentar katanya akan selesai, mudah-mudahan kita berdoa. Tetapi dampak dari wabah corona ini bisa panjang Bapak Ibu. Singapura negara yang stabil, kuat, ekonominya terfondasikan dengan kokoh, sudah memberikan statement bahwa akan ada goncangan di perekonomian mereka selama beberapa bulan ke depan. Ada hal-hal yang memang akan terjadi. Tetapi kalau kita hanya melihat kepada hal-hal itu, maka hal yang buruk itu menjadi semakin besar. Ditambah dengan berita-berita medsos. Bapak Ibu, palingkan wajah kita. Balikkan fokus kita. Bukan kepada bayang-bayang, tetapi kepada terang itu. Dan terang itu siapa? Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8:12 bilang, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, artinya barang siapa mengarahkan pandangannya kepadaku, barang siapa mengarahkan fokusnya kepadaku, maka ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak akan diintimidasi dengan bayangan, melainkan ia akan mempunyai terang
hidup. Arahkan pandangan kita kepada terang itu. Ayub 12 ayat 22. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, diteranginya tempat-tempat yang suram. Disinarinya bayang-bayangan hitam kelam. Ketika Anda melihat terang, bayang-bayang akan segera lalu dalam hidup Anda. Ketika Anda melihat terang, kegelapan akan lalu dari hidup Anda. Ketika Anda melihat terang, semangat akan muncul, gairah akan muncul, pengharapan akan muncul. Karena kita tahu terang yang adalah Yesus, terang itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Fokus kita kemana, itu menentukan apa yang kita lihat. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau berkata kepada kita, pertama, di lembah Dia ada bersama dengan kita. Jangan bimbang, jangan panik, jangan terkejut dengan lembah. Lewati saja, toh ada Tuhan. Jangan lupakan Dia. Konyol kalau kita lewat lembah, kita lupa Tuhan, masuk dalam banyak kesulitan. Tetapi saat kita lewat dalam lembah, terus fokus kepada Tuhan. Jawaban belum datang, tetap fokus kepada Tuhan. Berkat belum mengalir, tetap fokus kepada Tuhan. Karena yang menjadi andalan kita adalah Tuhan, bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Arahkan fokus kepada Tuhan, maka Anda tidak akan diintimidasi oleh bayang-bayang apapun. Dunia boleh kacau, dunia boleh jungkir balik saudara. Tapi saya percaya orang-orang benar akan tetap tegak berdiri, akan tetap kokoh. Karena Tuhan beri kepada kita kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Fokus kepada Dia akan membuat kita hanya memandang terang. Bersama-sama kita mau satukan hati kita. Gereja menjadi tempat di mana kita mendapat ketenangan. Gereja menjadi tempat di mana kita mendapatkan perlindungan. Karena itu datang di dalam ibadah dengan sukacita. Datang ibadah dengan semangat dan penuh pengharapan. Pulang dari tempat ini, kita hadapi segala tantangan yang ada dengan berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Bayang-bayang tidak akan melukai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu nyanyikan lagu lama. Lagu yang sudah kita kenal dengan baik. Lagu yang mengatakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Di lembah Tuhan ada bersama dengan kita. Mari datang kepada Dia. Angkat wajah kita, adalah baik kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan bersama dengan Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Dengan percaya katakan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan kepada Dia, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. ku lewati semua. Jangan tinggal di lembah. Jangan menetap di lembah. Jangan tiduran di lembah. Ayo berjalan, ayo berjalan. Ada Tuhan menyertai-Mu. Teguhkan hatiku. Yes. Engkau yang bertindak. Oh ya, Dia beri pertolongan. Memberi pertolongan. Sebab anugerahnya besar. Anugerah-Mu besar.
berlimpah bagiku. Berapa banyak Anda membutuhkan pertolongan Tuhan ketika Anda ada di lembah? Kalau Anda butuh pertolongan, lambaikan tangan saudara. Berapa banyak Anda membutuhkan pertolongan Tuhan ketika Anda ada di lembah? Dengar baik-baik, Anda yang angkat tangan, dengar baik-baik. Pertolongan itu Tuhan berikan pertama kali adalah membawa Anda berjalan terus melewati lembah. Pertolongan belum tentu segera masalah selesai. Pertolongan belum tentu segera mujizat terjadi. Tapi pertolongan pertama adalah Tuhan mau engkau bangkit dan berjalan terus. Tuhan mau engkau tegak dan sadar bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau engkau mengerti bahwa engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Saya tidak berkata bahwa mujizat pasti besok terjadi. Saya tidak berkata masalah Anda pasti besok selesai. Tapi saya berkata, saya percaya bahwa hari ini juga kekuatan Tuhan pasti diberikan kepadamu kalau engkau mau berjalan melewati lembah. Jangan tinggal dan menyerah dan berkata ini nasibku. Memang ini garis tanganku, tidak. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancang kehancuran, kegagalan. Yang Dia rancang adalah hari depan yang penuh harapan. Berjalan terus Bapak Ibu. Sesulit apapun sebuah lembah, akhir daripada lembah selalu adalah kaki gunung. Akhir daripada lembah adalah selalu kaki gunung. Saat Anda melewati lembah, Anda akan sampai ke kaki gunung. Dan kalau Anda lanjutkan, Anda akan sampai ke puncak gunung. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Buat tekad bersama-sama, aku akan berjalan melewati lembah. Aku akan berjalan melewati lembah. Aku akan berjalan melewati lembah. Aku tahu ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Dengan iman katakan, ku lewati semua. Yes. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. ada kuasa, ada mujizat ya Tuhan. Dia pasti beri pertolongan kepada kita. Ketika kita bergerak, ketika kita maju, pertolongannya tersedia buat kita semua. Jangan tinggal di lembah, jangan menetap di lembah. Berkat jalan terus, melangkah. Tuhan menyertai kita semua. Mari sama-sama sekali lagi suaramu kuat, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami mau Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Semakin hari semakin berharap dan percaya kepada Engkau. Tuhan yang sudah menyelamatkan. Tuhan yang sudah menyertai dan menopang langkah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Engkau Tuhan yang selalu memberkati. Biar kemanapun hamba-Mu pergi memberitakan firman-Mu. Engkau menyertai, memberikan hikmat yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar apa yang kami beri ini boleh memuliakan Tuhan. Kami memberikan persembahan karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak. Bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari yang percaya angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga
Maranatis datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.